Sekedar mengisi inspirasi di pagi hari. Kita akan bahas makna tentang spirit atau kata lainnya adalah roh. Spirit dapat diperumpamakan sebagai flame atau cahaya api. Ia tidak pernah habis atau berkurang manakala diambil untuk menyalakan cahaya api yang lainnya. Sekalipun diambil untuk menyalakan 1 juta lilin lain, ia tidak pernah berkurang sedikit pun. Tidak sama halnya dengan tanah, air, maupun udara yang akan habis bila diambil energinya. Demikian pula lah jumlah manusia yang dapat lahir ke muka bumi ini, pada dasarnya tidak terbatas. Hanya saja jumlah sumber daya alam untuk menghidupinya yang akan menjadi batasannya. Manakala bahan bakarnya itu habis, maka berkurang atau padamlah nyala api spirit manusia itu. Renungkanlah, bahwa pada mulanya hanyalah kekosongan dan kehampaan, lalu muncullah ledakan dahsyat yang pada dasarnya merupakan ledakan energi cahaya primordial yang tak terhingga kedahsyatannya. Itulah gerakan pertama dalam ruang dan waktu. Berkembanglah ruang dan waktu dengan percikan-percikan cahayanya yang menggumpal berupa plasma cair yang kemudian memadat menjadi galasi-galasi, bintang-bintang dan planet-planet. Matahari juga adalah salah satu bintang dari bagiannya, tugasnya adalah sebagai penyedia sumber solar energi yang menjadi kehidupan di bumi ini. Solar energi itu diserap oleh sel-sel tunggal yang berevolusi menjadi tumbuhan, lalu energi solar dalam tumbuhan tersebut selanjutnya diserap oleh hewan-hewan untuk berkembang biak. Setelah itu solar energi yang bermanifestasi berupa daging hewan menjadi sumber energi untuk manusia. Jadi pada dasarnya tubuh manusia ini juga adalah manifestasi dari solar energi tersebut yang berinteraksi dengan 4 unsur yang lainnya. Hanya saja, manakala proses itu berkembang sedemikian rupa menjadi individu-individu, kita lupa bahwa pada dasarnya kita semua adalah kesatuan semesta alam. Apakah ada yang tidak bermanifestasi tetapi tetap mempunyai energi murni? Tentu ada. Dan itulah yang disebut malaikat, dewa-dewi, dan lain sebagainya. Hanya saja, kemurnian energi yang tidak membadan itu bekerja selaras dengan daya primordial. Bagaikan robot yang tidak memiliki kemerdekaan individual, melainkan bekerja sepenuhnya mengikuti hukum awal. Hukum awal itu sendiri bekerja menjadi 2 arah. Pertama, arah kembali menuju sumber primordial utama dengan kata lainnya adalah malaikat atau sistem terarah dan membangun. Kedua, arah bergerak menjauh dari primordial sumber utamanya dan menuju kekacauan sistem alam dengan kata lainnya adalah iblis. Jalan menuju sumber utama itu terciptanya melalui entitas-entitas kesadaran yang individual dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, jalan menuju kehancuran itu bisa tercapai dengan memupuk sistem iblis, maka dapat dikatakan dalam ilmu psikologi bahwa orang yang dalam egonya terpecah-pecah dengan berbagai macam fantasi sekunder atau menciptakan kenyataan di dalamnya, itulah awal mula dari kesakitan jiwa atau mental yang cacat, lalu selanjutnya akan terlihat atau terwujud pada gangguan psikis. Oleh sebab itu cahaya atau energi bukan hanya saja sebagai penyambung hidup, tetapi juga makanan jiwa. Karena pada dasarnya, manusia mempunyai kecenderungan suka dan senang dengan cahaya. Di zaman purba, manusia senang duduk bersama dalam lingkaran untuk memandangi api unggun. Lalu pada masa sekarang manusia senang duduk bersama keluarganya menonton acara televisi, melihat kembang api, nonton bioskop berjam-jam, dan di depan monitor komputer. Dari cahaya-cahaya itulah masuk informasi yang akan menjadi makanan jiwa kita. Bila makanan jiwa atau informasi itu beracun, maka sakitlah jiwa kita. Lalu bila makanan jiwa atau informasi itu sehat, maka bertumbuhlah jiwa kita. Tumbuh menjadi semakin kuat dan terang bercahaya, menerangi kegelapan di sekitarnya dan bermanfaat untuk lingkungannya. Perihal semacam ini mungkin sepertinya hanya alegoris tetapi faktanya nyata, bahwa semua orang bisa merasakannya secara langsung. Salam untuk kita semua. Rahayu.